semuanya, nama saya Andi Widianti dari program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Nah, di video ini saya akan mengajak kalian semua untuk menjelajah dunia etnosains dengan mengeksplorasi makanan khas dari daerah Kabupaten Blora, salah satunya yaitu kopi santan. Nah, di video etnovlog ini kita akan mencari tahu bagaimana proses pembuatan kopi santan yang nantinya akan dikaitkan dengan materi IPA SMP kelas 7 yaitu kalor dan zat perubahannya. Nah, kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan dari video ini? Yuk kita cari tahu. Blora adalah sebuah kabupaten timur Jawa Tengah yang dikenal dengan hutan jatinya, kesenian barongan, dan keramahan warganya. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, Blora juga menyimpan rasa unik dalam secangkir kopi, yang namanya adalah kopi santan. Nah, kopi santan ini bukan sekedar kopi hitam biasa. Sesuai namanya, minuman ini adalah perpaduan antara kopi bubuk dengan santan kelapa segar. Perpaduan ini menciptakan rasa yang unik, ada pahit khas kopi, namun berpadu lembut dengan gurihnya santan. Dan yang paling menarik, semua bahannya alami tanpa ada gula tambahan. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak terus video ini. Saya Andi Widianti dari program studi pendidikan IPA dari Universitas Negeri Semarang. Nah, sebelumnya Bapak dari sini seperti apa? Ya, perkenalkan, nama saya Rokin, saya sebagai owner atau pemilik kopi santan. Kira-kira Bapak ini membuat kopi santan sudah berapa lama? Kalau kira-kira sudah berapa, sekitar 40 tahun, 40 gitu. Soalnya kopi santan ini berdiri sejak tahun 1900-an. Lama ya Pak? Iya. Nah, sebetulnya apa sih perbedaan kopi santan ini dengan kopi santan kopi pada umumnya? Jelas beda. Kopi pada umumnya kan kopi pakai air biasa. Kalau ini kan kopi pakai air santan. Cukup unik ya Pak? Iya. Untuk bahan-bahannya tuh ada apa aja? Kopi santan bahannya biji kopi murni sama air santan sama potongan kelapa. Bisa potongan kelapa. Untuk biji kopinya tuh Pilihan, sudah pakai pilihan. punya sendiri atau Kita belinya biji kopi, bukan bubuk kopi ya, biji kopi. nanti diolah sendiri? Kita sangrai sendiri, kita pilih sendiri. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit gimana proses pembuatannya? Buatannya kan dari bijinya kita sangrai, kemudian kita giling, setelah giling dicek kehalusannya, kemudian untuk cara penyajiannya bubuk kopi dicampur sama air santan, kemudian bubuknya dimasak bareng-bareng. Tentunya ada takaran waktunya, kita pakai waktu. Apakah Bapak ini pernah mencoba membuat kopi santan dengan alat berat itu seperti kayak mesin blender atau pembuatan itu Pak? Pernah, enggak balik. Dan beda rasanya. Oh beda. Berarti lebih enak pakai tradisional. Bagaimana cara Bapak ini memastikan bahwa santan dan kopi bisa bercampur baik dengan baik? Kalau santannya bagus, bisa loh bercampur dengan baik. Berarti Kualitas santan pernah menyimpang nggak Pak? enggak pernah. Berarti langsung. Untuk pembuatan kopi santan ini apakah ada takaran tertentu yang digunakan untuk kopinya atau santan atau air? Ada semua
semua penyajian makanan, minuman, pokoknya yang hubungannya sama makanan yang dikonsumsi itu pasti ada takarannya. Apa harapan Bapak terhadap perkembangan kopi santan ini di masa depan? Harapannya ya bisa dikenal banyak masyarakat luas. Terakhir Bapak, untuk omset per hari berapa? Untuk omset ya per hari cukuplah buat bayar karyawan sama buat Oke Bapak, terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga kopi santan ini bisa tambah ramai, banyak pengunjung dan bisa makin viral. amin. Nah, setelah kita mencari tahu informasi tentang bahan dan proses pembuatan kopi santan, kita lanjut untuk melihat cara pengolahan kopi santan secara langsung. Yang pertama yaitu ada penyangrai biji kopi. Di sini biji kopi mentah disangrai di atas wajan panas atau tungku hingga berubah warna menjadi coklat tua dan mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, biji kopi yang disangrai digiling sehingga menghasilkan bubuk kopi berwarna coklat. Untuk proses selanjutnya yaitu pembuatan santan, yang dimana bahan yang digunakan yaitu kelapa tua karena mengandung lebih banyak minyak dan memberikan santan yang lebih kental dan gurih. Kemudian setelah kelapa dibelah, kelapa tersebut diparut dan disiram dengan air lalu diperas secara manual. Nah, setelah itu akan menghasilkan cairan kental berwarna putih yang kita kenal sebagai santan. Tahap selanjutnya yaitu proses pencampuran bubuk kopi dan santan yang direbus hingga mendidih. Nah, di warung kopi santan ini tidak hanya menyajikan kopi santan saja, tapi di sini juga tersedia beragam jajanan pasar tradisional yang menggoda selera. Ada getuk, klepon, arem-arem, kue lapis, hingga cemil berwarna-warni. Nah, untuk rekonstruksi ilmiahnya, yang pertama yaitu ada proses penyangraian biji kopi. Nah, untuk informasi yang didapat, biji kopi mentah yang disangrai di atas wajan panas atau tungku hingga berubah warna menjadi coklat tua dan mengeluarkan aroma harum. Nah, untuk sains ilmiahnya, jadi saat disangrai biji kopi mengalami reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini yaitu reaksi antara asam amino dan gula reduksi dalam suhu tinggi, di mana suhunya itu 180 sampai 250 derajat Celcius, sehingga menunjukkan senyawa aroma dan warna coklat atau disebut dengan melanoidin. Nah, proses ini juga menyebabkan penguapan air dan penguraian senyawa asam klorogenat, sehingga rasa kopi menjadi lebih kompleks, yaitu ada rasa asam, pahit, dan gurih. Nah, untuk rekonstruksi ilmiah yang kedua yaitu ada penggilingan biji kopi. Untuk informasi yang didapat, jadi biji kopi yang telah disangrai ditumbuk atau digiling menjadi bubuk halus. Untuk sains ilmiahnya, proses ini merupakan perubahan fisika di mana bentuk dan ukuran partikel berubah, tapi tidak mengubah zat secara kimia. Dan untuk partikel bubuk kopi mempengaruhi laju ekstraksi senyawa rasa dan aroma saat diseduh. Jadi semakin halus, semakin cepat larutan terbentuk. Namun risiko overekstraksinya meningkat
atau rasa pahit atau lebih getir. Nah, untuk selanjutnya yaitu rekonstruksi ilmiah yang ketiga, yaitu ada pembuatan santan. Nah, untuk informasi yang didapat, jadi kelapa parut yang diperas dan ditambahkan air akan menghasilkan santan yang kental. Untuk sains ilmiahnya, jadi santan ini merupakan emulsi, yaitu campuran dua zat yang tidak saling larut, dalam hal ini air dan minyak atau lemak kelapa. Nah, untuk lemak jenuh dalam santan dapat menyatu dengan senyawa aromatik dari kopi karena sifatnya yang lipolifik atau larut dalam lemak, sehingga membantu menyebarkan rasa gurih. Untuk rekonstruksi sains selanjutnya yaitu pencampuran kopi dan santan. Nah, untuk informasinya, jadi dalam pembuatan kopi santan ini, bubuk kopi langsung dicampur dengan santan segar, lalu direbus hingga mendidih tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Nah, untuk sains ilmiahnya, jadi ketika kopi dan santan ini direbus bersama, terjadi ekstraksi senyawa kimia dari bubuk kopi ke dalam santan panas. Nah, untuk senyawa yang terekstraksi itu antara lain ada kafein, kemudian asam klorogenat yang memberikan rasa pahit dan sedikit asam, dan minyak volatil. Nah, minyak volatil ini adalah senyawa aromatik penyumbang wangi khas kopi. Nah, untuk kaitan dengan materi zat aditif, jadi dalam materi IPA SMP ini, zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke makanan atau minuman yang bertujuan seperti memberi rasa, aroma, atau mungkin daya simpan. Nah, santan kelapa dalam kopi ini dapat dianggap sebagai zat aditif alami karena yang pertama memberikan rasa gurih dan tekstur lembut tanpa menggunakan susu kental manis atau krim buatan. Kemudian juga berfungsi sebagai penyumbang rasa pahit kopi secara alami tanpa pemanis sintetis. Kemudian santan juga mengandung lemak nabati alami yang meningkatkan kekentalan dan sensasi di mulut. Kemudian selanjutnya informasi yang didapat yaitu, jadi setelah parutan kelapa diperas, sisa ampas ini digunakan sebagai campuran pakan sapi. Nah, untuk sains ilmiahnya, jadi parutan kelapa yang sudah diperas ini mengandung yang pertama serat kasar atau selulosa dan lignin, kemudian sisa lemak dan protein nabati, dan mengandung nutrien mikro atau kalium atau fosfor. Nah, jadi ampas kelapa yang sudah diperas ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos organik, yang mana ampas ini bisa dicampur dengan limbah dapur dan daun kering untuk membuat kompos alami. Kemudian proses dekomposisi mikroorganisme ini akan mengubah menjadi humus yang kaya unsur hara. Kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak sederhana yang seperti dibilang oleh bapaknya tadi. Jadi di beberapa daerah ini ampas kelapa diberikan sebagai campuran pakan sapi atau kambing karena masih mengandung serat dan lemak. Kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat briket. Jadi ampas kelapa ini bisa dikeringkan dan dicetak, kemudian digunakan sebagai bahan briket biomasa untuk sumber energi alternatif. Selanjutnya yaitu informasi yang didapat adalah kopi santan ini rasanya beda jika dibandingkan ditambahkan kopi dengan susu. Nah, untuk rekonstruksi sainsnya, jadi santan kelapa ini mengandung lemak jenuh nabati atau trigliserida yang meningkatkan viskositas dan memperlambat pelepasan senyawa pahit atau kafein di mulut, memberikan efek rasa yang lebih lembut, pekat, dan tahan lama. Untuk rekonstruksi selanjutnya yaitu informasi yang didapat, jadi santan yang digunakan itu santan segar, bukan santan instan. Nah, dan menggunakan santan segar ini rasanya lebih enak daripada menggunakan santan instan. Untuk rekonstruksi sainsnya, jadi santan segar ini tidak mengandung zat pengawet sehingga lebih alami dan mengandung
protein, serta lemak alami utuh. Nah, untuk proses pemanasan dengan santan segar juga menghasilkan rasa yang kompleks karena senyawa organik tidak mengalami degradasi seperti pada santan instan. Sekian video Vlog dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menonton!